Setelah beberapa waktu yang lalu, dunia astronomi digegerkan dengan penemuan berupa potret lubang hitam yang dulu masih menjadi tanda tanya bagaimana bentuk asli dari lubang hitam. Akan tetapi, penemuan tersebut tidak serta-merta membuat para ilmuwan untuk berhenti melakukan penelitian lebih mendalam, terutama mengenai lubang hitam. Para peneliti yang berasal dari segala macam disiplin ilmu terus bekerja untuk dapat menguak rahasia di balik lubang hitam. Sesuai dengan teori relativitas umum yang pernah dikemukakan oleh Albert Einstein, ternyata penemuan lubang hitam bukanlah satu-satunya benda luar angkasa yang sudah ditemukan keberadaannya. Hingga saat ini, para astronom juga telah menemukan planet mirip bumi, galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, benda-benda langit tersebut yang sudah berhasil ditemukan ternyata masih terus dipelajari lebih mendalam. Menurut beberapa peneliti, selain terdapat lubang hitam di luar angkasa, juga terdapat yang namanya lubang putih atau white hole. Nah, bagi yang belum memahami apa itu lubang putih, di video kali ini, Ilmunesia akan membahas mengenai white hole atau lubang putih. Apa itu lubang putih? Jika lubang hitam akan menarik masuk seluruh benda-benda luar angkasa, termasuk planet hingga cahaya sekalipun ke dalam lubang putih justru kebalikan dari lubang hitam. Lubang putih ini akan mengeluarkan seluruh benda-benda luar angkasa dari lubang hitam, sehingga dapat dikatakan jika lubang putih termasuk benda luar angkasa yang cukup unik. Dan keberadaannya berdasarkan pada teori relativitas umum milik Albert Einstein. Menurut para ilmuwan, lubang putih seperti sebuah sumber energi dan materi, dan akan terus-menerus memuntahkan energi serta materi ke ruang eksternalnya. Banyak ahli berpendapat, jika lubang hitam dan lubang putih saling berhubungan. Ketika lubang hitam mulai terbentuk hingga mencapai batas tertentu, lubang hitam tersebut akhirnya akan berubah menjadi lubang putih. Sehingga dengan meneliti lubang hitam, para peneliti bisa menemukan kebalikan dari cara kerja lubang hitam, yaitu lubang putih. Hal ini mengingat bahwa lubang hitam ternyata memiliki hubungan dengan sinar X dan beberapa partikel energi yang tinggi. Sehingga, dengan meneliti pancaran gelombang radio dan juga fenomena alam lainnya, ada kemungkinan bisa mengetahui gambaran dari lubang putih tersebut. Lantas, bagaimana cara terbentuknya lubang putih? Konsep dari lubang putih sendiri muncul saat beberapa ahli astrofisikawan melakukan perhitungan secara matematis, menyelidiki lingkungan yang berada di sekitar lubang hitam, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada massa yang berada di dalam horizon peristiwa. Lubang putih tercipta berdasarkan konsep matematika teoritis, sehingga dapat dikatakan, jika lubang putih bukanlah sesuatu yang benar-benar ada. Para astronom juga tidak menemukan adanya ledakan radiasi yang luar biasa, untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis, berupa model lubang putih untuk nantinya bisa dijelaskan. Jika di alam semesta ini benar-benar ada lubang putih, sesuai dengan prediksi matematika cara kerja lubang putih, akan sangat berkebalikan dengan lubang hitam. Kita tahu, jika lubang hitam akan menyerap semua materi yang berada di sekitarnya, namun lubang putih akan mengeluarkan semua materi keluar angkasa. Salah satu dampak lain dari konsep matematika pada lubang putih, yaitu bahwa lubang putih hanya ada dalam bentuk teori, selama tidak terdapat sedikit pun materi yang berada di dalam horizon peristiwa. Jika ditemukan sebuah atom hidrogen memasuki wilayah horizon peristiwa, bisa dipastikan keseluruhan lubang putih akan runtuh. Dan jika memang benar, lubang putih telah ada sejak terbentuknya alam semesta, sudah bisa dipastikan bahwa lubang putih runtuh sejak lama. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kondisi alam semesta yang telah diisi oleh materi-materi liar. Hingga saat ini, belum ada catatan apapun yang berhubungan dengan lubang putih di alam semesta. Jika keberadaan lubang putih hanya terdapat di dalam teori saja, namun ada beberapa ahli mengemukakan tentang bagaimana cara mengetahui keberadaan lubang putih tersebut. Untuk mengetahui keberadaan lubang putih,
yaitu dengan cara masuk ke dalam lubang hitam. Akan tetapi, hal tersebut sangat tidak mungkin, meskipun telah menggunakan peralatan yang canggih sekalipun. Jika diibaratkan kita adalah sebuah partikel, hipotesis atau dugaan yang mungkin terjadi ketika memasuki lubang hitam, antara lain yaitu dari alam semesta kemudian masuk ke dalam lubang hitam dengan melewati horizon peristiwa. Untuk selanjutnya, tersedot hingga menuju cakrawala lubang cacing. Dari cakrawala lubang cacing atau horizon dalam lubang hitam, di titik ini kita bisa melihat masa lalu yang tidak terhingga di alam semesta. Selain melewati lubang cacing, selanjutnya kita akan tiba pada cakrawala dalam lubang putih. Dari sinilah kita bisa melihat masa depan yang tak terhingga dari alam semesta. Saat memasuki lubang putih, hingga akhirnya terlempar keluar menuju cakrawala peristiwa lubang putih, di titik ini kita bisa tahu mengenai masa lalu tidak terhingga pada alam semesta baru. Hipotesis ini mungkin terjadi dan hanya berlaku pada lubang hitam. Ada yang berpendapat bahwa lubang hitam adalah lubang yang mempunyai muatan listrik dan massa, namun tidak memiliki putaran atau spin. Terdapat pendapat lain mengenai lubang putih, yang diungkapkan oleh Marcelo Samuel Berman. Dia mengatakan, jika alam semesta kita merupakan lubang putih, dan sekarang ini kita hidup di dalam lubang putih, yang dibuktikan dari pengembangan alam semesta. Pendapat lain datang dari Stephen Hawking. Sebelumnya dia mengatakan, jika lubang hitam dan lubang putih berbeda, hingga akhirnya dia mengatakan, jika keduanya sebenarnya sama. Menurut Hawking, alam semesta berada di dalam lubang putih. Hal tersebut tentu sama saat mengatakan jika alam semesta berada di dalam lubang hitam. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta unik dari lubang putih. Yang pertama, keberadaan lubang putih masih sebatas teori yang pernah diungkapkan oleh para ilmuwan. Sedangkan untuk keberadaan secara nyata masih belum ditemukan buktinya. Menurut Profesor Michiko yang melakukan penelitian mengenai white hole atau lubang putih, mengatakan jika secara teoritis kita dapat melakukan time travel atau perjalanan waktu dengan melewati lubang putih. Ada yang menjelaskan jika pembentukan material dari lubang putih sama seperti Big Bang atau fenomena terbentuknya alam semesta, sehingga dapat dikatakan bahwa lubang putih disebut juga dengan small bang. Lubang putih atau white hole tidak mempunyai titik koordinat ruang dan waktu yang pasti, sehingga sulit untuk dapat dideteksi keberadaannya. Ada kemungkinan kemunculannya bisa terjadi secara tiba-tiba dan di mana saja untuk melakukan aktivitasnya dan kemudian kembali menghilang. Pada tahun 2005, terjadi sebuah tembakan sinar gamma dan berhasil direkam. Akan tetapi, tembakan tersebut tidak diikuti dengan supernova yang biasanya memicu kehadiran lontaran sinar gamma. Ada yang berpendapat jika sinar gamma tersebut akibat dari runtuhnya lubang putih. Nah, itulah penjelasan lubang putih. Keberadaannya hingga saat ini masih menjadi misteri. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, ada kemungkinan bisa terkuak keberadaannya suatu saat nanti. Nah, sekian video Ilmunesia kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan tentu saja akan menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih udah belajar bareng Ilmunesia, dan salam astronomi. Apa yang terjadi jika bumi jatuh ke dalam lubang hitam? Akankah seperti spaghetti? Lubang hitam sudah lama menjadi sumber banyak sensasi dan misteri. Dan minat pada lubang hitam jelas akan meningkat ketika gelombang gravitasi ditemukan. Banyak pertanyaan yang diterima mengenai sejauh mana kebenaran fiksi ilmiah terkait lubang hitam dan apakah lubang cacing itu. Bagaimanapun juga, satu hal yang hampir meyakinkan untuk terjadi adalah cara-cara yang umumnya mengerikan. Lubang hitam secara teoritis mempengaruhi manusia dan bumi itu sendiri. Ada 3 karakter sebuah lubang hitam yang pada prinsipnya bisa diukur, yaitu massa, kemudian putaran, atau momentum angular, dan keseluruhan muatan listriknya. Sebetulnya,
Memang hanya 3 parameter itu yang bisa diketahui pengamat dari luar. Karena semua informasi lain tentang apapun yang masuk dan menyusun sebuah lubang hitam sudah lenyap. Inilah yang dikenal sebagai Noether Theorem. Sederhananya, betapapun banyak rambut atau betapapun kompleksnya sebuah objek yang kamu lemparkan ke dalam sebuah lubang hitam, dia akan diubah atau dipangkas menjadi tinggal hanya massa, muatan, dan putarannya. Dari ketiga parameter itu, bisa dikatakan massa adalah yang paling signifikan. Definisi lubang hitam sendiri adalah, dia membuat massanya terkonsentrasi menjadi sebuah volume yang tak terkatakan kecilnya, atau singularitas. Dan massa lubang hitam inilah, serta gaya gravitasi sangat besar yang ditimbulkan massanya, yang merusak benda-benda di sekitarnya. Salah satu efek yang paling diketahui tentang lubang hitam terdekat memiliki nama imajinatif, yaitu spaghettifikasi. Singkatnya, kalau kamu keluyuran terlalu dekat dengan lubang hitam, kamu akan meregang, persis spaghetti. Efek ini disebabkan oleh gradien gravitasi di sekujur tubuh kamu. Bayangkan, kamu melulur menuju lubang hitam dengan kaki lebih dahulu. Karena secara fisik lebih dekat dengan lubang hitam, kaki kamu akan merasakan tarikan gravitasi lebih kuat daripada kepala kamu. Lebih buruk lagi tangan kamu, karena memang bukan pusat tubuh kamu, akan ditarik dalam arah yang sedikit berbeda dari kepala kamu. Ini menyebabkan bagian-bagian tepi tubuh ditarik ke dalam. Hasil akhirnya, bukan hanya memanjangnya tubuh secara keseluruhan, tetapi juga pemipihan atau kompresi di tengah. Karena itulah, tubuh kamu atau benda lain apa saja, seperti bumi, akan mulai menyerupai spaghetti jauh sebelum menyentuh pusat lubang hitam. Titik tepatnya, tempat gaya-gaya ini menjadi terlalu kuat untuk ditanggung akan sangat tergantung pada massa sebuah lubang hitam. Untuk sebuah lubang hitam biasa, yang dihasilkan oleh reruntuhan sebuah bintang bermassa tinggi, titik itu bisa berada beberapa ratus kilometer dari horizon peristiwa. Tidak ada informasi yang bisa lolos dari lubang hitam. Tapi untuk sebuah lubang hitam supermasif, seperti yang dianggap terdapat di pusat galaksi kita, sebuah objek bisa tenggelam dengan cepat ke bawah horizon peristiwa, sebelum menjadi spaghetti pada jarak berpuluh-puluh ribu kilometer dari pusatnya. Seorang pengamat luar dari kejauhan horizon peristiwa lubang hitam akan melihat kita melambat secara progresif dan memudar seiring waktu. Hal ini menjadi kabar buruk bagi bumi. Apa yang akan terjadi jika sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di dekat bumi? Efek-efek gravitasi yang sama yang menghasilkan spaghettifikasi akan mulai bekerja di sini. Tepian bumi yang paling dekat dengan lubang hitam akan merasakan gaya yang jauh lebih kuat daripada sisi terjauhnya. Jika demikian, kehancuran seluruh planet sudah di depan mata. Kita akan terkoyak-koyak. Pada saat yang sama, kita mungkin bahkan tidak menyadari jika sebuah lubang hitam yang benar-benar supermasif menelan kita di bawah horizon peristiwa, ketika segala sesuatu akan tampak seperti tadinya. Dalam hal ini, bisa jadi beberapa saat sebelum malapetaka menerjang, kita akan celaka terlebih dahulu karena menabrak sebuah lubang hitam. Lagi pula, kita mungkin tetap hidup secara holografis setelah saat krisis tersebut. Menariknya, lubang hitam tidak mesti hitam. Contohnya kuasar, objek-objek di jantung galaksi-galaksi jauh, yang memperoleh tenaga dari lubang hitam. Luar biasa terangnya. Kuasar bisa jauh lebih terang dari seluruh galaksi yang menjadi induknya. Radiasi semacam itu muncul ketika lubang hitam sedang melahap material baru. Jelasnya begini, material itu masih berada di luar horizon peristiwa, dan itu sebabnya kita masih bisa melihatnya. Di bawah horizon peristiwa tidak ada cahaya, karena cahaya juga tidak bisa lolos. Ketika semua materi yang disedot menumpuk, material itu akan berpijar. Pijaran inilah yang terlihat ketika para pengamat memandangi kuasar. Tapi itu menjadi persoalan bagi apapun yang mengorbit atau berada di dekat sebuah lubang hitam, karena lubang hitam sangat panas. Lama sebelum kita mengalami spaghettifikasi, kekuatan luar biasa kuat radiasi ini
akan menggoreng kita. Nah, bagi mereka yang menonton film Christopher Nolan berjudul Interstellar, prospek sebuah planet yang mengorbit lubang hitam mungkin adalah prospek menarik. Agar hidup tumbuh berkembang, diperlukan sebuah sumber energi dan perbedaan suhu. Dan sebuah lubang hitam bisa menjadi sumber energi itu. Ada hambatan, lubang hitam harus berhenti untuk menyedot material apapun, atau dia akan memancarkan terlalu banyak radiasi untuk menopang kehidupan di semua dunia tetangganya. Seperti apa kehidupan di dunia semacam itu? Dengan asumsi tidak terlalu dekat, sehingga tentunya tidak mengalami spaghettifikasi. Teori seperti ini adalah persoalan lain. Jumlah energi yang diperoleh planet itu barangkali tidak seberapa dibandingkan dengan yang diterima bumi dari matahari. Dan keseluruhan lingkungan planet semacam itu bisa jadi tak kalah ganjilnya. Dalam pembuatan film Interstellar, Kip Thorne dimintai pendapat untuk memastikan akurasi gambaran lubang hitam yang ditampilkan. Faktor-faktor tersebut tidak mengesampingkan kehidupan, tetapi hanya menjadikan planet itu prospek yang berat dan sangat sulit untuk memperkirakan bentuk kehidupan apa yang mendiaminya. Nah, gimana pembahasan kita kali ini, guys? Menarik kan? Nah, coba guys, kita kesampingkan dulu proses spaghettifikasi. Dan kita berpikir, jika kita masuk ke lubang hitam, apakah kita masih hidup dan masuk ke dimensi lain? Atau kalian setuju, jika kita yang masuk ke lubang hitam, akan menuju ke sisi alam semesta yang lain? Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Sekian video Ilmunesia kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan astronomi kalian. Terima kasih, dan salam astronomi. Sebagai kemungkinan teoritis, lubang hitam telah diprediksi pada tahun 1916 oleh Karl Schwarzschild yang menemukannya sebagai konsekuensi tak terelakkan dari teori relativitas umum Albert Einstein. Dengan kata lain, jika teori Einstein benar dan semua bukti menunjukkan itu, maka lubang hitam pasti ada. Teori bahwa lubang hitam itu eksis kemudian ditempatkan di tempat yang lebih kuat oleh Roger Penrose dan Stephen Hawking. Ia menunjukkan bahwa objek apapun yang runtuh ke dalam lubang hitam akan membentuk singularitas, di mana hukum fisika tradisional rusak. Konsep ini telah diterima secara luas, sehingga Penrose dianugerahi hadiah Nobel Fisika tahun 2020 untuk penemuan bahwa pembentukan lubang hitam adalah prediksi yang kuat dari teori relativitas umum. Yang kedua adalah semburan sinar gamma. Lubang hitam tidak selalu beredar masing-masing atau sendirian. Kadang-kadang ada lubang hitam yang berpasangan, mengorbit satu sama lain. Ketika ada dua lubang hitam yang berpasangan, interaksi gravitasi di antara mereka menciptakan riak dan ruang waktu, yang menyebar keluar sebagai gelombang gravitasi. Ini merupakan bagian prediksi lain dari teori relativitas Einstein. Dengan berbagai observatorium, seperti laser interferometer gravitasional, kemudian Wave Observatory dan Virgo, kita sekarang memiliki kemampuan untuk mendeteksi gelombang gravitasi ini. Penemuan pertama gelombang gravitasi yang melibatkan penggabungan dua lubang hitam diumumkan pada tahun 2016, dan banyak lagi gelombang gravitasi lainnya yang telah dideteksi sejak saat itu. Ketika sensitivitas detektor meningkat, peristiwa selain penggabungan lubang hitam yang menghasilkan gelombang gravitasi kemudian juga ditemukan. Misalnya gelombang gravitasi yang dihasilkan dari tabrakan antara lubang hitam dan bintang neutron yang terjadi jauh di luar galaksi kita, pada jarak 650 juta hingga 1,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Kemudian yang ketiga, lubang hitam supermasif. Selain adanya sejumlah lubang hitam yang tercipta melalui keruntuhan bintang, bukti menunjukkan bahwa ada juga sejumlah lubang hitam supermasif. Masing-masing memiliki massa jutaan atau bahkan miliaran massa matahari. Telah tersembunyi di pusat-pusat galaksi-galaksi sejak awal sejarah alam semesta. Menurut NASA, lubang hitam yang ada di pusat galaksi ini dikelilingi oleh piringan akresi yang menghasilkan radiasi intens pada semua panjang gelombang cahaya.
kita juga memiliki bukti bahwa galaksi kita sendiri memiliki lubang hitam di pusatnya. Setelah beberapa waktu lalu, teleskop James Webb berhasil memotretnya. Karena kita melihat bintang-bintang di pusat galaksi kita berputar sangat cepat, hingga 8% dari kecepatan cahaya, mereka pasti mengorbit sesuatu yang sangat kecil dan masif. Perkiraan saat ini menempatkan lubang hitam yang ada di pusat galaksi Bima Sakti memiliki massa sekitar 4 juta massa matahari. Bukti lain keberadaan lubang hitam adalah spaghettifikasi. Apakah spaghettifikasi itu? Peristiwa ini terjadi diibaratkan ketika kamu jatuh ke dalam lubang hitam. Kamu terentang menjadi unta yang tepis oleh tarikan gravitasi ekstrim lubang hitam. Untungnya, ini tidak mungkin terjadi pada kita di bumi. Tetapi, hal itu terjadi pada sebuah bintang yang mengembara terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif. Pada Oktober 2020, para astronom menyaksikan penghancuran ini. Atau setidaknya, mereka melihat kilatan cahaya dari sebuah bintang malang yang terkoyak. Untungnya, proses spaghettifikasi yang pernah teramati itu tidak terjadi di dekat bumi, melainkan di sebuah galaksi yang berjarak 215 juta tahun cahaya. Sejauh ini kita memiliki banyak bukti tidak langsung yang meyakinkan bahwa lubang hitam itu ada. Antara lain semburan radiasi atau gelombang gravitasi, dan efek dinamis dari lubang hitam terhadap benda lain yang tidak dapat dihasilkan oleh objek lain yang dikenal sains. Namun, penentu itu datang pada April 2019, dalam bentuk foto langsung lubang hitam supermasif di pusat galaksi aktif Messier 87. Foto menakjubkan ini diambil oleh Event Horizon Telescope Collaboration, jaringan besar teleskop yang tersebar di seluruh dunia. Menurut NASA, semakin banyak teleskop yang dapat berpartisipasi dan semakin luas jaraknya, maka semakin baik kualitas hasil akhir fotonya. Hasilnya jelas. Foto yang tertangkap dari jaringan teleskop itu menunjukkan bayangan gelap lubang hitam bermassa 6,5 miliar massa matahari dengan cincin api yang mengelilinginya. Cincin terang ini adalah gas super panas yang masuk ke dalam lubang hitam tersebut. Tepi dari lingkaran gelap di tengah lubang hitam itu adalah titik masuk gas ke dalamnya.